Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Reza Mahardika, Maria Reisha, Florence Maxentia, dan Adia Paramita Putri Pratama. Kami merupakan mahasiswa kelas kota, gender kerja dan tempat kerja Universitas Pembangunan Jaya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gender dan kepemimpinan, gender equality is gender ability. Isu gender dan bidang kerja selalu menjadi perbincangan hangat yang tiada putusnya. Di mata masyarakat kebanyakan, terdapat citra yang positif atas pria, khususnya kalau kita berbicara tentang dunia kerja. Kaum pria dianggap lebih kompeten, lebih tegas, lebih baik dalam mengambil keputusan, dan tentunya lebih cocok berada di kursi kepemimpinan, jauh ketimbang wanita. Wanita seringkali diasosiasikan dengan tugas wajib seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak. Tentu saja itu wajib dilakukan. Namun yang perlu diingat ialah, mengurus rumah tangga dan merawat anak seharusnya juga jadi tanggung jawab pria. Keduanya wajib dikerjakan secara bersama-sama. Jadi, kalau mengurus keluarga menjadi kewajiban bersama, maka keadilan di tempat kerja pun seharusnya menjadi hak yang sama untuk keduanya, baik pria maupun wanita. Nah, konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai gender equality atau kesetaraan gender. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam pengaplikasiannya pada dunia kerja, kesetaraan gender sepatutnya membuat perusahaan tidak lagi memandang seorang pekerja berdasarkan gendernya, melainkan menilainya hanya berdasarkan kompetensi, sikap, atau keterampilan yang ia miliki. Namun, kenyataannya kesetaraan gender belum menjadi satu paham yang hakiki dalam dunia kerja. Seperti yang dipahami bersama, pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya itu adalah akibat adanya pengaturan dan kepercayaan budaya, yang misalkan lebih berpihak kepada laki-laki daripada perempuan ataupun sebaliknya. Dengan adanya bias gender ini, tentu adanya diskriminasi gender ya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih disayangkan adalah bahwa hal ini terjadi di dunia kerja. Dampak bias gender ini sendiri dapat menyebabkan posisi seseorang, khususnya perempuan, untuk diremehkan dan dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, dan hingga memicu pelecehan seksual. Sangat miris bukan? Gender inequality sendiri bisa dikatakan tidak baik karena dia lebih banyak dampak buruknya yang diakibatkan ketidaksetaraan gender ini dari berbagai aspek justru malah tidak baik karena kita melihat dari aspek pembangunan seperti ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan itu sudah terlihat, apalagi beberapa lembaga sudah menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender itu ada hubungan kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan hingga ke keuangan. Teman-teman, ini yang harus kita pahami bahwa kepemimpinan itu pertama bukan hanya dari gendernya saja, tapi juga dari kapabilitas dia. Kita juga harus melihat bahwa apakah dia empati, apakah dia assertive, dan lain sebagainya. Tetapi amat sangat disayangkan bahwa hingga saat ini perempuan yang mau mendapat posisi pemimpin itu seringkali terkena stereotip. Masalahnya adalah yang memberikan stereotip ini gak hanya dari laki-laki, tetapi juga sesama perempuan. Tapi mungkin hal ini dikarenakan adanya persepsi mengenai pemimpin yang berkaitan dengan area maskulin. Kalau misalnya kita ngeliat nih artikel di Forbes.com, 5,4% Fortune 500 CEOs itu adalah perempuan. Tapi di S&P 500 Boards, ada 28% perempuan. Dr. Eagly menyatakan kalau hal ini dikarenakan adanya stereotypical traits yang dimiliki oleh pemimpin, yang dimana traits ini rata-rata mencondong ke arah maskulin, tapi kalau kita bahas feminin, dia tuh nggak ada traits ini. Ditambah lagi masih ada juga orang yang tidak percaya kalau perempuan untuk jadi pemimpin. Misalkan, kalau kita melihat nih, dari Reykjavik Index, hanya 38 orang Jepang yang tak masalah dengan
perempuan menjadi pemimpin. Baik itu untuk pemerintahan maupun CEO kayak perusahaan. Dan 41% orang Jerman itu nggak masalah juga dengan perempuan menjadi pemimpin untuk pemerintahan. Tetapi ada yang menarik di sini bahwa laki-laki muda itu sangat jarang untuk endorse pemimpin perempuan. Ini emang mengagetkan karena kalau kita bahas generasi muda zaman sekarang, itu mereka tuh lebih progresif. Tapi kalau kita ngeliat secara umum, hal ini mungkin masih terlalu biasa karena adanya ketidaksadaran terhadap gender bias. Lalu ada juga studi yang menyatakan bahwa di Amerika sendiri, kadang mereka juga overestimate tentang representasi perempuan di Kongres dengan angka sebesar 14% per rata-ratanya. Kalau di Indonesia, hal ini sudah diatur dalam 28D, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga UN General Assembly juga mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia per 10 Desember tahun 1948. Maka dari itu, semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi pemimpin dan tidak boleh ditentukan hanya dari gendernya saja. Dengan mengacu ke ini semua, perlu dipahami bahwa gender equality itu sangat diperlukan oleh semua orang. Apalagi ini udah kita bahas tentang HAM dan salah satu bagian SDGs. Menurut UN.org sendiri, walaupun dalam dekade terakhir sudah ada progres, tantangan lamanya itu masih ada aja. Belum lagi, kita harus membahas bahwa kehadiran COVID itu juga merupakan salah satu tantangan karena dia memperburuk keadaan, di mana kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dan care work juga belum dibayar. Sementara itu, kita juga harus ada lagi seperti kayak hukum diskriminatif, norma sosial pervasif, pemimpin yang perempuan masih underrepresented di level politik. Juga 1 dari 5 perempuan itu masih menerima kekerasan, baik itu dalam bentuk fisik maupun seksual, dari umur 15 hingga 49 tahun. Progres karena kehadiran kesetaraan gender juga bisa dikatakan membawakan hasil. UNICEF.org sendiri menyatakan bahwa life expectancy pada melahirkan itu lebih lama jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Terus kalau kita bahas pendidikan, perempuan yang keluar dari sekolah juga mulai rendah kecuali di masa tingkat SMA tahun 2022 yang angkanya masih tinggi 67 miliar walaupun tidak setinggi tahun 1995. Tingkat literasi perempuan juga meningkat 10% daripada tingkat literasi perempuan di tahun 95 dan masih banyak lagi. Hal ini membuktikan bahwa kesetaraan gender memang sangat diperlukan oleh semua orang karena dampaknya tidak hanya kepada kita namun juga kepada negara. Berikut referensi dari kami. Atas kekurangan dan keterbatasannya mohon maaf. Terima kasih.